datang dan selamat mendengarkan di podcast kita Ngobrol Santuy. Kali ini kita bakal bahas soal peran-peran komunikasi kelompok yang ada di organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa, tapi dari kacamata ilmu komunikasi. Betul, ini pasti relate banget buat anak-anak UKM karena pasti ngerasa di timnya tuh ada aja orang yang beda-beda karakter di dalamnya gitu ya, beda-beda peran juga. Nah, di tiap peran-peran itu gue yakin kita semua nih ya pasti punya ide. Tapi kadang kita tuh ragu buat ngungkapinnya. Entah ragu itu karena takut ide lu tuh gak dianggap, atau ide lu tuh gak disetujuin sama anggota lainnya, atau ketakutan-ketakutan lainnya yang ada di kepala kalian kan. Nah, gue juga jujur ngerasain yang sama pastinya. Tapi di situ tuh gue malah belajar kalau misalnya mending gue ngungkapin aja deh daripada cuma numpuk di kepala gue, dan akhirnya gue malah nyesel buat kalau misalnya gue nggak ngungkapin itu gitu. Iya, tapi lu pernah kayak gitu? Pernah banget. Jadi waktu itu tuh gue ikut di komunitas luar kampus, dan itu tuh ada grup projectnya. Terus gue ngusulin beberapa nama buat grup project gue kan. Dan ternyata nama yang gue usulin tuh kepake. Itu gue seneng banget sih pastinya. Tapi di satu sisi ide-ide yang gue kasih tuh pastinya nggak selalu klik sama orang lain sih. Nggak selalu bakal disetujuin gitu sama orang lain. Nah itu kayak gue pernah juga ketika gue ngusulin color palette buat desain kelompok gitu, ternyata yang kepilih itu teman gue. Tapi di situ gue gak ngerasa sedih atau gimana sih, justru gue ngerasa bahwa oh berarti ide gue tuh dipertimbangkan banget. Berarti nih emang komunikasi kelompok kita tuh nggak monoton gitu, nggak cuma sekadar setuju nggak setuju, tapi emang ada diskusinya gitu sampai akhirnya nemuin solusinya bareng-bareng. Itu sih poin pentingnya menurut gue sebagai yang suka ngasih ide. Tapi pasti penasaran gak sih sama peran-peran orang lain juga? Coba dong Kalis, kalau eksekutor tuh gimana sih? Oke. Jadi kalau gue sendiri tuh biasanya kalau misalkan udah dapet arahan dari anggota kelompok gue langsung kerjain aja nih. Jadi gue nggak nunggu lama-lama dulu. Tapi jujur ya, kadang gue tuh ngerasa kalau udah dapet ide nih, gue ngerasa kayak lah ini dia siapa sih sebenarnya? Gue juga nggak tahu nih. Tapi ya udahlah, gue kerjain aja dulu, baru mikir belakangnya kayak gimana. Tapi itu sih penting banget buat komunikasi biar nggak salah paham dan tahu arahnya mau kemana. Kalau misalkan di tim itu kan pasti ada yang udah kayak Afifa, udah kayak Kalis, tapi ada juga yang orang cuma mantau doang dan jarang muncul di grup. Ini sama nih kayak Melani, gimana Melani? Aduh, bener banget. Jadi kalau gue sebagai pemantau, gue tuh lebih suka ngedengerin dulu, terus merhatiin gerak-gerik teman-teman gue, terus ngeliat situasi dulu, baru kalau dirasa udah perlu, baru gue masuk. Tapi tuh kadang gue mikir, ini tuh gue terlalu pasif nggak ya? Tapi lama-lama kelamaan, gue tuh kayak sadar, mungkin ini emang cuma cara kerja gue aja. Jadi tuh gue emang lebih suka nyimak dulu, baru masuk kalau di waktu yang pas gitu. Orang kayak Melani tuh cocoknya tuh emang harus ada yang mimpin gitu gak sih? Kayak selfie nih, kayaknya biasanya mimpin gitu. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang disebut Afifah ke gue tuh biasa disebut koordinator gitu ya. Tapi menurut gue sendiri tuh koordinator yang istilahnya bukan yang tukang ngatur-ngatur banget gitu lah, tapi gue pengen kita satu tujuan, satu misi tuh digabungin, semua orang tuh setuju sama itu, kita bantu buat ciptain tujuannya. Tapi sebenarnya itu pasti susah, pasti punya rintangan sendiri-sendiri. Pasti kan di setiap tim itu punya karakter masing-masing, nah itu yang bikin susah. Nah itu tuh terjadi ketika gue saat itu ada suatu event dan gue salah ngomong atau gimana ke satu orang, jadi dia tuh ngerasa ngedown karena mungkin kata-kata gue kayak nyakitin dia atau kayak gimana, nggak ngerti sih. Tapi semoga itu jadi feedback buat gue sendiri untuk perbaikin gitu. Tapi kalau misalkan kayak aja nih, ya dia biasanya suka ikut-ikut aja sih, pengen denger dong ya aja. Itu benar sih, itu gue banget. Gue jujur aja ya, biasanya tuh lebih sering jadi kayak penyesuaian di awal aja, bukan yang nggak peduli gitu sih. Cuman kayak biasanya tuh butuh waktu buat ngerasa cocok, ngerasa klik sebelum akhirnya kayak bisa aktif. Jadi tuh awal-awal cuman kayak iya aja, ikut alurnya dulu kayak gitu sih gue. Yang
Emang sih, ya berarti pasti ada ya di tiap kelompok, tiap komunikasi gitu. Tapi ada yang pasti banget ada. Apa tuh yang kesannya tuh misterius banget, tiba-tiba ada, tiba-tiba ngilang kayak Firman. Kalau gue ya, sebenarnya kalau nggak ada yang ngetek, gue nggak bakal muncul. Biasanya baru gerak, nama gue baru udah disebut 3 kali itu, baru gue muncul. wajib, itu Kalau gue ritual. ngargain, bukan nggak peduli. Cuma kadang gue suka ngilang dulu buat nyari ide. Oh gitu alasannya. Yoi. Tapi bener sih, kadang tuh Firman emang suka diem, tapi sekali yang muncul tuh suka kita mintain bantuan gak sih? Iya, harus. Cuma menurut gue walaupun kita berusaha seperti itu, yang mana kita tetap capek effort kayak gitu. Apa-apa, yang penting tuh isinya nggak zong. Tapi kadang emang benar, teori spiral of silence tuh kerasa banget. Kadang gue mikir, ini bakal diterima nggak ya kalau gue nyampein pandangan gue. Makanya gue suka nahan aja, apalagi kalau yang lain udah ramai duluan. Jadi gue nggak enak buat nyampein pandangan gue. Oh gitu. Gua banget itu. Soalnya ya. Kadang tuh kayak udah niat mau ngomong, tapi pas lihat ada yang udah frontal duluan, ada yang udah to the point langsung ngomong. Nah, gue jadi kayak takut atau enggak kayak jadi diem, udahlah ikutin aja gimana, udah diem dulu aja kayak gitu sih. Tapi ngomong-ngomong tadi disebut Firman juga teorinya apa sih? Teori spiral of silence. Jadi di dalamnya jadi di sini namanya Elizabeth Noel Neumann. Sorry kalau misalkan salah ya. Jadi di sana dia menjelaskan kalau misalkan ada orang-orang yang udah ngerasa minder duluan karena pendapat dia dipikir tuh kayaknya nggak cocok sama mayoritas deh. Jadi makanya dia pendem gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ada satu narasumber yang aku wawancara. Dia adalah program director di Poros FM. Namanya Malika Inaya. Semoga Malika nonton ini ya. Terima kasih sudah mau diwawancara. Jadi dia itu di Poros itu bisa ngerangkap semua peran. Bisa jadi eksekutor, bisa juga jadi yang ngasih ide, bisa juga jadi koordinator. Jadi ya pokoknya keren lah. Iya ya. Iya emang. Emang dia tuh keren banget sih. Jadi gue tuh kenal juga sama Malika kebetulan. Kenal di mana? Jadi gue juga ikut salah satu UKM yang diikutin sama Malika juga. Gue juga kenal sama dia. Jadi gue tahu Malika tuh orangnya kayak gimana. Dia tuh multitasking banget. Jadi semua dipegang sendiri sama dia. Tapi kalau gue sendiri jadi dia, gue bakal angkat tangan sih. Karena emang bisa itu dia. Tapi dia keren. Dia tuh punya cara sendiri biar komunikasinya tuh jalan, bisa nyambung ke semua orang juga gitu sih. Tapi pastinya ya jadi Malika tuh nggak gampang gitu. Dia juga sempat ternyata ngalamin pas kita wawancara, dia sempat ngalamin perbedaan gaya komunikasi sama temennya. Tadi dia tuh ternyata tipe orang frontal banget, ternyata temennya tuh enggak. Nah tapi dari situ juga dia tuh jadi belajar gitu buat beradaptasi, gimana sih nyampein kritik yang baik, kritik yang sesuai lah sama temennya tuh gimana. Itu sih bukti juga ya menurut gue kalau misalnya komunikasi tuh emang penting banget. Gak bisa kita tuh ngomong ke satu orang tuh cocok di orang lain, mungkin di lu misalnya Kal, tapi nggak bisa juga ketika gue ngomong ke Melanie tuh ternyata cocok di Melanie tuh nggak mungkin, harus menyesuaiin kita jadinya. Iya. Dan seinget gue ada insight menarik dari Malika. Jadi dia menjelaskan juga ada temennya yang dia tuh sebenarnya jarang aktif secara kehadiran, cuma dia selalu ada ketika dibutuhin. Mungkin secara konsepnya dia mungkin gak ikut diskusi di grup, tapi dia ketika acara dia pasti datang. Dan ternyata itu orang-orang yang bisa diandelin secara nyata gitu di lapangan. Nah itu asli adalah gambaran ideal yang orang suka tukang ghosting. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya itu ya? Dari sini sih juga kita jadi paham gitu ya, ternyata kita nih aja ya punya perannya tuh beda-beda banget gitu.
bawa yang kayak ngasih ide, eksekutor, atau yang sampai cuman mantau doang. Nyata itu tuh sebenarnya punya kontribusi gitu, tetap punya ruang buat berkontribusi gitu. Yang penting kita semua nih ya, dan mungkin kalian juga yang nonton tuh sadar akan tanggung jawab kalian gitu sebagai tiap kelompok. Iya kan, bener banget. Nggak semua orang tuh harus jadi yang paling menonjol gitu. Justru kadang yang hal kecil yang kadang kelihatannya ngikutin aja atau nggak mungkin nggak terlalu aktif, tapi malah dia yang bisa setiap saat tuh ada. Jadi konsisten selalu ada. Justru itu yang bikin tim jadi tetap jalan dan tetap kayak berasa disupport ya. Iya. Dan yang gue pelajarin juga, komunikasi itu bukan tentang soal ngomong doang, tapi gimana kita bisa ngerti gaya masing-masing orang. Kayak tadi contohnya, jadi kadang ada yang harus pelan-pelan, ada juga yang bisa langsung to the point. Tuh. Jadi artinya kita nggak boleh dong kayak ngejudge orang, oh ini Afifah kayak gini orang yang dia baru kenal gitu Nggak bisa, nggak boleh. Jangan. Ya. Iya, betul. setuju banget. Kita tuh jangan buru-buru ngejudge orang cuma dari yang kelihatan di permukaan aja. Nah, itu tuh nyambung banget sama teori spiral of silence yang sempet tadi dijelasin sama Selvi. Jadi teori spiral of silence itu ngajarin kita untuk lebih peka. Jadi suara minoritas itu bukannya mereka nggak ada, tapi itu mereka lebih takut untuk bersuara gitu. Dan pas mereka udah punya keberanian, udah speak up, jangan malah dibungkam. Dengerin aja dulu, siapa tahu pandangannya tuh berguna. Lu pernah dibungkam? Pernah. Gua apa? Juga sebagai pengingat gitu ya, kalau misalnya kita mau didengar, ya kita harus dengerin orang lain juga kan. Bener banget. Iya. Nah, dari tiap-tiap peran tadi tuh makanya mau dari tadi tuh koordinator lah sampai yang ghosting, itu tuh tetap punya ruang kontribusi gitu. Sampai akhirnya komunikasi kelompok itu tuh terjalan dengan baik, terstruktur gitu. Tapi dari yang kita bahas itu sebenarnya bukan siapa yang sering ngomong, siapa juga yang sering ingetin sesuatu gitu loh, tapi siapa sih yang mau dengerin, siapa sih yang peka sama situasinya, terus hadir ketika dibutuhin. Karena di balik UKM, kalau misalkan kita mau ciptain UKM yang aktif, yang solid, itu komunikasi yang paling penting. Nah, ternyata apa yang Selvi sampai tadi juga jadi penutup podcast kita kali ini. Nah, dari peran-peran kita tadi ini gue juga penasaran sih, kalian yang nonton tuh ada nggak sih yang relate sama peran-peran yang ada di sini? Atau bahkan kalian punya peran menarik lainnya nih? Coba tolong kalian ceritain di kolom komentar. Ya kamu. Nah, mungkin terakhir juga dari gue, harapan gue sih kita semua dan kalian yang nonton itu tuh bisa lebih kenal sama diri kalian sendiri. Nah, dari situ kalian juga pastinya bisa lebih percaya diri lagi buat bersuara, buat mengungkapin apa yang kalian rasain, dan dari situ kalian juga bisa lebih peka lagi untuk komunikasi sama tim kalian. Itu aja sih mungkin ya podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.